Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. jumpa dengan saya. Kali ini saya akan membawa materi yaitu literasi keuangan. Tapi sebelumnya kita tadi di awal ya kita sudah merapikan ruangan ini, terutama kabel-kabel yang cukup membahayakan. Tapi alhamdulillah kali ini sudah beres. Tapi selain itu kita juga harus mencermati keadaan sekitar, terutama dalam safety induction. Ruangan ini sebetulnya kurang memadai ya, kecil gitu ya, dan saat ini tidak ada instruksi untuk atau terjadi sesuatu, dan untuk jalur evakuasi cukup menggunakan pintu dan tempat berkumpul ada di depan, itu bisa di pos depan. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan diri bisa. Kemarin kita memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sukses Hidayat. Saya asal dari Pangandaran. Kebetulan di Bandung, domisilinya di Antapani, Jalan Peret 1/2. Dan sebelum kita mulai, kita bagikan dulu absen ya, kita absen dulu supaya tertib di kelas ini ya. Masing-masing absen dulu. Ruang satu ya. Nah, absennya mau diisi agar tidak banyak waktu yang terbuang. Dari peserta yang hadir ini semuanya kan pernah pekerja migran ya. Betul Pak. Ya. Ada yang tahu literasi keuangan dari segi terjemah tuh literasi itu apa? Pengetahuan Pak. Pengetahuan. Literasi artinya berhubungan dengan huruf Pak. Bro. Yang lainnya Berhubungan dengan pemahaman Pak. pemahaman keuangan. Semuanya hampir berdekatan. Maaf Pak Dodi, sebelumnya kurang PMI dari mana Pak? Saya dari Turki, Pak. Dari Turki. Halo Pak. Pengen gempa jadi pulang. Jadi pulang. Pak Jibri? Kalau saya kebetulan dari Uganda Pak. Oh dari Uganda. Jadi ini yang akan kita bahas kali ini, yaitu literasi keuangan ya bagi pekerja migran Indonesia. Literasi keuangan itu sangat penting karena terutama untuk purna pekerja migran Indonesia, karena tenaga migran itu kalau sudah pulang itu rentan dengan masalah keuangan. Saya menemukan kasus di lapangan ya. Dari awal bercita-cita menjadi migran Indonesia untuk kebanyakan mereka bekerja yang itu untuk menggali pundi-pundi uang. Tapi sayangnya saya menemukan fakta yang nyata, mereka tidak manajemen dengan baik. Hasilnya itu uang yang didapat oleh dia itu dikirim ke Indonesia, tapi dengan tidak menggunakan manajemen yang baik. Dari cita-cita awal ingin menggali uang sebanyak mungkin untuk kesejahteraan keluarganya, akhirnya karena tidak manajemen dengan baik, mengelola keuangan dengan baik, uang itu habis begitu saja. Dan dia juga tidak menyimpan, sayangnya itu di luar negeri untuk simpanan. Padahal sebaiknya ketika kita menjadi pekerja migran sedang bekerja di luar negeri itu, kita jangan semuanya dikirim ke keluarga kita, dimanajemenlah dengan baik agar ketika diketahui di lapangan kenyataannya uang tersebut habis gitu ya. Jadi akhirnya pas pulang ke Indonesia itu tidak punya apa-apa, hasil tidak ada, uang habis karena terlalu percaya. Itu pentingnya literasi keuangan. Nah, manfaat
mengapa literasi keuangan penting? Mengelola keuangan penting, mencegah utang dan penipuan, merencanakan masa depan dan finansial. Jadi kebanyakan di kita itu sudah menjadi cap ya. Yang namanya PMI itu atau TKI itu, kalau dulu TKI ya, dia berduit gitu. Akhirnya banyak orang yang mencapnya berduit, akhirnya dia berusaha mendekat, yang tadinya jauh udah dekat berusaha untuk bagaimana caranya untuk menyedot uang yang Ini Pak mau ke kamar kecil dulu. oh boleh, silakan. Ya bagi yang lain untuk ya, izin ke masjid silakan ya. Jadi yang tadinya bukan teman jadi teman karena mereka tahunya gitu ya. Setelah menjadi pekerja migran itu uangnya berlimpah, padahal tidak semuanya. Gitu. Kalau tidak dimanajemen dengan baik. Yang dari awal itu kan kita menjadi pekerja migran itu untuk menambah finansial untuk masa depan. Nah, literasi keuangan itu diantaranya itu untuk merencanakan masa depan finansial kita yang didapat selama bekerja di luar. Nah, ini tujuan literasi keuangan, yaitu meningkatkan pemahaman konsep dasar keuangan, budget, investasi, dan juga utang. Nah, tentunya ketika kita bekerja keluar itu kan ada biaya penempatan ya Bu ya, sesuai dengan negara yang penempatannya. Tentunya kita kan kebanyakan kendala menjadi PMI itu di biaya penempatan. Di awal itu pastilah kita, kalau kita tidak punya uang, pasti kita mencari biaya untuk bekerja ke luar negeri, misalkan ke bank. Nah, itu kita harus siapkan gitu. Yang kedua, meningkatkan keterampilan, yaitu praktek mengatur anggaran, menabung, berinvestasi. Nah, dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan tadi, ketika kita menjalani pekerja migran di negara penempatan, kita harus mengatur anggaran, yaitu dengan menabung di tempat kerja kita dan juga berinvestasi di tanah kelahiran kita, tapi dengan manajemen yang baik supaya menjadi tidak sia-sia. Yang ketiga, mencegah masalah, yaitu hindari utang berlebihan, kesulitan finansial. Yang tadi kebanyakan di lapangannya itu jadi sia-sia, sudah menghabiskan waktu bersama keluarga itu sudah tidak ada karena jauh gitu ya di luar negeri, tapi tidak dimanajemen dengan baik, akhirnya bukannya finansial yang bertambah, tapi utang yang banyak gitu. Karena kita mengirim uang yang didapat kita selama di luar negeri itu hanya percaya di ucapan, tidak dengan manajemen yang baik gitu. Dan juga kita juga tidak menabung di tempat kita bekerja. Yang keempat itu perencanaan masa depan, siap kembali dan membangun usaha Indonesia. Nah, itu yang bagus itu kan seperti yang dibahasakan di awal, ketika kita menjadi pekerja migran di luar itu, kita punya manajemen yang baik. Uang yang didapat kita itu, pertama kita harus melunasi utang dulu ya. Utang waktu kita membayar biaya penempatan itu harus tutup dulu. Langkah awal itu. Jangan berinvestasi dulu, tapi tutup utang dulu. Kalau ada lebih baru kita berinvestasi. Juga ada utang ditutup, berinvestasi, dan juga kita menabung di tempat kita bekerja. Jangan semuanya dihabiskan. Untuk apa? Yaitu untuk perencanaan masa depan ketika kita kembali. Seperti sekarang kan kita kembali ke Indonesia, mau jadi apa? Apa kita akan menjadi pekerja migran lagi? Tapi coba kita menjadi juragan di Indonesia ya. Kenapa tidak? Kita karena manajemen keuangan yang baik. Setelah pulang dari luar negeri itu kita bisa berusaha karena punya modal yang banyak, berusaha karena investasi kita ada. Kalau dengan manajemen baik itu, banyak kasus juga yang sukses setelah pulang ke Indonesia itu malah dia jadi buka RPH, dia menjadi yang tadinya PMI sekarang menjadi juragan PMI-nya karena dia manajemennya bagus. Itu pentingnya literasi keuangan.
manfaat literasi keuangan. Nah, ketika manajemennya bagus, kesehatan keluarga, finansial keluarga, kesehatan mental lebih baik. Kenapa kesehatan mental? Karena tidak punya utang. Utang kan terkena juga ke mental ya. Ya. Bijak mengalokasikan penghasilan, itu tadi mengalokasikan itu tidak semuanya kita kirim ke Indonesia selama di luar negeri, itu kita simpan juga di kita. Jangan semuanya, jangan uang yang dikirim ke Indonesia itu habis begitu saja. Makanya sebaiknya manajemennya itu ketika kita mengirim uang ke Indonesia yang kita percaya, misalkan istrinya yang bekerja dikirim ke suaminya, mintalah laporan keuangannya, dipakai apa saja itu uang itu. Itu maksudnya bijak mengalokasikan penghasilan, bekali keterampilan usaha. Nah, ini yang penting itu, bekal keterampilan usaha. Artinya ketika kita sudah punya uang, punya modal selama menjadi PMI itu, kita harus punya jejaring. Yang tadi ya, jangan terus jadi PMI, tapi kita harus berusaha nanti membangun usaha yang lebih besar dari PMI tersebut. Jadi juragan PMI, apa jargonnya itu Bu? PMI itu berangkat migran pulang juragan. Nah, berangkat migran pulang jadi juragan, itu yang kita harapkan ya. Dan banyak kasus-kasus yang sukses itu menjadi PMI di Saudi, pulang-pulang jadi punya bos travel umroh gitu. Itu yang sukses gitu, yang manajemennya bagus. Amin. Selanjutnya, nah, literasi keuangan itu jadi kalau kita sudah tahu dengan literasi keuangan yang baik, kita jadi berpikir kritis dengan diri kita sendiri ya, tentunya membantu pengambilan keputusan lebih baik, menjadi pemecah masalah yang efektif, memahami informasi lebih dalam, memiliki argumen lebih jelas, mandiri dan mengenai informasi. Jadi kalau kita sudah mendalami literasi keuangan itu, kita kritis dengan diri sendiri. Uang itu dikirim ke Indonesia tuh jangan gitu kan. Jadi kita harus mengkritisi diri sendiri. Lah, Pak, saya ingin ke nggak silakan. Itu, jadi kita harus berpikir kritis ya dalam menggunakan uang tersebut. Karena sayang ya, kita sudah bekerja lebih lama-lama, menghabiskan waktu dengan keluarga sudah jauh, jangan disia-siakan gitu hasil yang kita dapat. Tingkatkan berpikir kritis. Tidak berpikir kritis, kurang berpikir kritis, berpikir kritis. Menerima info mentah-mentah, yaitu akhirnya kena tipu gitu ya. Yang kalau kita tidak berpikir kritis dengan diri kita, dengan pundi-pundi yang kita punya, ketika kita ada seseorang mendekati kita, pura-pura ayo berinvestasi dengan saya gitu. Saya punya usaha, Bapak dapat keuntungan sekian, ditelan mentah-mentah gitu. Apalagi sekarang banyak penipuan di IG ya, di Facebook gitu. Kita telan-telan aja karena dengan ini akan dapat sekian persen. Kalau berinvestasi 5 juta dapat sekian. Kita harus kritisi dulu, benar nggak itu investasi itu? Karena sudah disampaikan tadi, PMI itu idiomnya banyak uang, hati-hati gitu ya. Sama dengan lemah, kurang berpikir kritis. Nah, pertanyaannya jadi kurang mendalam gitu. Jadi setengah-setengah dia itu ragu ketika ada yang menawarkan, udah kamu kan udah pulang nih ke Indonesia, punya uang banyak, bergabung aja dengan usaha kita. Dia mulai termakan gitu ya. Kalau tadi mah dimakan mentah-mentah, ya udah saya investasi. Kalau sekarang tuh ragu gitu, jadi ragu. Iya jangan. Beda yang berpikir kritis, dia analisis objektif. Keputusan saja keputusan menjadi rasional ya kalau kita berpikir kritis. Artinya kalau berpikir kritis itu kita mengurusi ke belakang perjuangan kita dari awal menjadi PMI itu seperti apa, jadi payahnya gitu. Akhirnya ketika mengeluarkan itu dengan bijak sekali dengan uang yang kita keluarkan, sayang gitu kan. Nah, model pengambilan keputusan yang tadi ya, problem identifikasi masalah, alternatif itu membuat data alternatif, tentukan kriteria penilaian, membandingkan alternatif dengan kriteria membuat keputusan yang terbaik. Itu ya yang perusahaan kritis itu diantara
harus berinvestasi kan, tapi kita harus bijak juga memilih jasa keuangan gitu ya. Jangan berikan pasar buka soal. Biasanya kalau banyak uang itu kita suka gelap mata. Apa tuh istilahnya Bu? Kalau gelap mata itu biasanya kalah. Dan biasanya kalau tidak punya uang banyak rencana yang bagus gitu, ya kan? Kalau nanti kalau punya uang mau ini bagus rencananya. Tapi ketika sudah punya uang, itu yang direncanakan itu hilang semua. Akhirnya itu jangan membeli karena terpaksa atau bujukan. Jadi kalau kita punya uang itu harus bandingkan manfaat lawan dengan biaya peluang, gunakan model itu model ya itu ya. Jadi ketika kita akan membelanjakan uang atau menggunakan uang itu harus jeli intinya ya. Makanya pentingnya literasi keuangan. Kita harus ingat dengan pahit getihnya kita mencari uang. Nih selanjutnya, uang yang kita dapat itu tentunya harus direncanakan dengan menabung di antaranya ya. Nah, kan ada ya macam-macam tadi manajemen keuangan itu ya, cara membuat rencana menabung efektif. Tentukan tujuan menabung, misalkan buat apa nih tabungan kita tuh untuk rumah, usaha, untuk pendidikan. Dan juga uang itu jangan ditabung semua ya, jangan ditabung semuanya. Semuanya harus terhitung ya, hitung jumlah tabungan per bulan. Jangan menabung semuanya tapi kehidupan sehari-hari hilang gitu. Tidak ada buat belanja ya buat banyak. Itu jangan ditabung semua. Nah, selanjutnya ada cara mengidentifikasi pendapatan dan pengeluaran. Ini yang paling penting itu. Catat semua pemasukan dan pengeluaran setiap hari dalam buku atau aplikasi keuangan. Jadi ketika kita akan manajemen uang dengan baik, ini cara mengidentifikasinya. Pendapatan berapa gaji bulanan kita, jualan online itu. Pendapatan kita misalkan ada ya, kita punya jualan online. Total pendapatan sekian. Pengeluaran berapa tuh? Bulanan 1 juta. Transport 300, internet. Sekarang kan wajib ya, sekolah wajib ya. Wajib sekarang 400.000 cicilan motor kalau kita punya cicilan motor sekian tuh, jumlahnya 2.400.000. berarti dari total pendapatan 4 juta sisanya berapa? 1.600.000. Itu buat apa? Buat lain-lain, dana yang disiapkan untuk apa? Untuk tidak terduga. Misalkan tidak terduga itu sakit atau literasi keuangan juga dipanggil adat ya, adat lingkungan. Contohnya tadi ada yang meninggal, terus ada yang hajatan, tiba-tiba kan di tetangga kita, walaupun bagaimana ya, tetap kita harus memberi apa gitu. Ada yang sakit di lingkungan kita, belum lagi mau bilang dari keluarga kita ada yang sakit gitu ya. Itu yang paling apa? Yang harus disisakan itu jangan dipukul habis tiap bulan itu. Atau dana itu simpanan untuk investasi lainnya. Sampai sini ada yang bertanya? Cukup Pak, bisa dipahami Pak. Nah, untuk selanjutnya ada PR untuk pertemuan berikutnya dan akan dibahas di pertemuan berikutnya. Apa tuh yang PR-nya? Jadi peserta itu harus mencatat pendapatan dan pengeluaran sehari-hari selama 1 minggu. Berapa yang didapat, berapa yang dikeluarkan. Atau bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, atau bisa 1 bulan. Itu bebas ya, relatifnya. Itu PR untuk pertemuan berikutnya. Jadi kita belajar mengidentifikasi pendapatan dan pengeluaran supaya pengeluaran itu kayak seperti itu. Misalnya kan sisanya 1.600.000, tiba-tiba HP mati ya. Tiba-tiba
tiba-tiba HP blank gitu kan. Kalau sudah ada sisa kan tidak terduga itu bisa digunakan di antaranya itu. Tugasnya seperti itu ya. Siapa? Jadi supaya kita mengidentifikasi pengeluaran dan pendapatan kita, kita tahu kekurangan kita di mana nih. Oh ternyata kalau kata Warsul itu hejotihan bu, hejotihan jadi kalau hejotihan itu terlalu banyak pengeluaran daripada pemasukan. Besar-besar berlebihan Pak. Itu ya. Nah sama besar pasar daripada yang itu kalau bahasa Indonesianya itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi terutama bagi purna PM itu literasi ekonomi sangat penting karena untuk mengontrol diri apa pundi-pundi kita yang sudah kita dapat agar bermanfaat ke masa depannya. Karena di sini lain itu usia kita nggak mungkin terus-terusan menjadi PMI kan terbatas ya, usia PMI itu kan dibatasi ya sampai berapa tahun? Macam-macam Pak. Macam-macam tergantung kompetensinya ya, tergantung jabatannya juga ya. Jadi sekali lagi saya harapkan dengan ilmu yang kita dapat kali ini kita dapat manajemen pendapatan kita dapat mengetahui pentingnya literasi keuangan ini untuk kehidupan kita supaya kita menjadi sejahtera. Jadi jangan uang itu jangan sembarangan digunakan apalagi boros sekali gitu ya. Sekarang itu kan zaman klik ya. Lihat Shopee klik, padahal tidak penting check out gitu kan. Itu yang COD Pak. nah, yang itu yang itu ya. Sekarang itu gangguan mental kita itu suka terbujuk rayu dengan belanja online ya. Itu mesti padahal ada jual online tapi kita suka terayu dengan jualan pembelian online juga yang tidak dibutuhkan akhirnya kita beli gitu. Padahal itu sangat tidak dibutuhkan. Tiba-tiba klik aja. Akhirnya yang 1 juta yang sisa itu contoh dari itu hilang gitu ya, nggak ada sisa, bingunglah kita gitu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Jelas Pak. Bagaimana dengan yang lainnya? Cukup? Mungkin untuk sesi kali ini cukup sekian. Terima kasih atas atensinya dan keseriusan semua peserta ya. Untuk mengakhiri sesi kita, mari kita berdoa bersama-sama dengan baca hendak Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kamera mas ada perbedaan. Hanya aku jika ada meninggalkan. Kamu bilang, kamu ni Ini dari mau di laptop saya. Enggak. HP-nya. Itu. banyak. Oh iya Pak, paling halus sih Pak kualitas rekamannya. Iya. Sungsang. Oh iya ya bu. Masih balik aja. Iya. Masih.